Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين وأخوات في الله أعزكم الله. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan seluruh karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya sehat wal afiyah. Walhamdulillah, di tempat yang mulia ini, yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah ta'ala kita melanjutkan kajian kita dalam membahas satu kitab yang ditulis oleh Lajnah Darul Watan, yaitu pembahasan Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Adab seorang muslim di dalam kesehariannya, yang kita masuk pada adab yang berikutnya, yaitu adab doa, adab di dalam berdoa. Ikhwani fiddin wa akhwatu fillah azzakumullah. Adab di dalam berdoa ini harus diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah, karena aktivitas keseharian kita akan membutuhkan yang namanya memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan berdoa. Kerana kita seorang muslim dan muslimah, pada hakikatnya kita ini butuh yang namanya yaitu pertolongan Allah, baik dari apa yang kita inginkan di dalam perihal dunia, maupun kita minta pertolongan, minta rahmat, minta surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan adab-adab di dalam berdoa. Yang pertama yang dijelaskan oleh Lajnah Darul Watan pada kitab ini, beliau menjelaskan hamdulillahi wassana'i alaihi, hamdulillahi wassana'i alaihi, thumma as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ad-du'a. Hendaklah seorang muslim dan muslimah apabila dia hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus yang pertama kali dia ucapkan memuji Allah Azza wa Jalla, memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebesarannya, dari kemuliaannya, atau kita memuji dengan nama-nama Allah yang husna, yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu 99 nama yang baik, yang mulia, agar kita sebelum meminta, memohon kepada Allah apa yang kita inginkan, dan kita memuji dulu, menyanjung terlebih dahulu
yang kemudian kita bersolawat kepada Nabi SAW, selesai daripada kita memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersolawat kepada Nabi. Dan ini bagian daripada adab kita seorang muslim dan muslimah. Apabila kita berdoa kepada Allah, meminta apa yang kita inginkan, maka hendaknya kita memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW sebelum kita berdoa, meminta apa yang kita inginkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, faqad sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi falam yahmadullahi wa lam yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni mendengar seorang yang berdoa kepada Allah di dalam salatnya, akan tetapi orang tersebut tidak memuji Allah, orang tersebut tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ajilta ayyuhal musalli, wahai manusia, orang yang sedang salat, sesungguhnya engkau ini terburu-buru. Idza salaita faq'adta fahmadillahu bima huwa ahlu. Apabila engkau selesai salatnya, maka yang harus engkau perhatikan adalah engkau berdoa kepada Allah, memuji Allah terlebih dahulu. Bima huwa ahluhu, dengan pujian yang layak baginya. Maksudnya adalah dengan pujian-pujian yang baik, yang mulia, yang kita tunjukkan, kita puji itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima huwa ahluhu, yang layak, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang mulia dan nama-nama yang baik. Maka itulah yang kita puji-puji, yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shalli alayya, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau berselawat kepadaku. Summa da'u, kemudian engkau berdoalah, minta kepada Allah apa yang engkau dimiliki, apa yang engkau mau. Sesungguhnya engkau telah beradab di hadapan Allah dan terhadap Nabi SAW engkau telah beradab. Maka hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Maka ini adab di dalam berdoa. Maka hendaknya kalau kita berdoa, kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan contoh misalkan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Nabi SAW tidak lepas ketika berdoa selalu mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum, ya wahai zat yang maha hidup, yang tidak tidur. Atau memuji Allah dengan pujian-pujian yang terdapat pada lafaz Asmaul Husna. Kita puji Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Jabbarul Mutakabbir. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Summa salli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salawat kepada Nabi? Yang dimaksudkan salawat kepada Nabi adalah dengan kita bersalawat sebagaimana salawat baik itu di dalam salat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bersalawat kepada Nabi. Atau dia bersalawat dengan salawat yang lain dengan Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi. Salawat yang dimaksudkan adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada para umatnya. Jangan sampai kita bersalawat
yang di dalamnya mengandung kesyirikan atau mengandung perkara muhdats yang diada-adakan, yang dibuat oleh manusia. Salawat-salawat walaupun itu baik, akan tetapi dia melakukan sesuatu yang tidak pernah ditetapkan dan tidak pernah diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwatu fillah, azakumullah, yang kedua adab di dalam berdoa, al-iqraru bi dzambi wal i'tirafu bi taqsir wa tadarru'u wal khusyu' wa raghbah wa rahbah halad du'a. Yang kedua, orang yang hendak berdoa hendaknya dia mengakui akan dosa yang dia miliki, dan pula dia mengakui dari kesalahan-kesalahan dirinya. Dia mengakui dosa dan mengakui kesalahan apa yang telah dia perbuat. Wattadarru, dan juga dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal khusyu', dan dia harus tenang, khusyuk di dalam berdoa. Wal khusyu' wa raghbah, yang dia khusyuk dan penuh berharap kepada Allah agar doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rahbatu halad du'a, dan pula orang yang berdoa hendaknya dia menghadirkan rasa takutnya akan keadaan doanya tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adabnya. Maka ketika kita setelah memuji Allah, berselawat kepada Nabi, baru kita mengakui akan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu jangan minta apa yang kita inginkan terlebih dahulu. Kita memohon ampun kepada Allah, seperti Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maksud dalam doa kita mengakui kesalahan dan dosa yang kita lakukan ini adalah sesuatu bahwasanya kita mengakui akan salah dan dosa kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan mengampuni dosa kesalahan yang kita lakukan. Dan kita berdoa tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Dan kita butuh doa itu. Kita butuh akan dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu kita merendahkan diri di hadapan Allah ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita khusyuk penuh berharap akan doa yang kita panjatkan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pula rahabatu halad du'a, dan kita itu harus takut kepada Allah jika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia sudah mengakui dosa dan kesalahannya, lalu dia khusyuk, lalu dia merendahkan diri, berharap kepada Allah, takut akan tidak dikabulkan doanya, maka sebagaimana dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya pada ayat ke-90, Allah Jalla wa Ala menyebutkan innahum kanu yusari'una fi al-khairati wa yad'unana raghaban wa rahbatan wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Innahum kanu yusari'una, sesungguhnya mereka orang-orang yang ketika bersegera fil khairat akan melakukan kebaikan, akan dia melakukan kebaikan, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, raghaban wa rahaban, dan mereka pun merasa berharap dan cemas, wa kanu lana khashi'in, dan hanya kepada kami mereka orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang khusyuk. Maka ayat yang mulia ini ketika dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan ketika wa yad'unana raghaban
wa rahaban, ketika mereka berdoa kepada kami, berdoa kepada Allah, mereka itu raghaban, berharap akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau mengatakan Al-Imam Al-Baghawi, raghaban min rahmatillahi azza wa jalla, yang dia berharap akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian warahaban, yang kata beliau pun mengatakan mereka takut adalah al-khauf min adzabillahi azza wa jal, yang mereka pun takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini ditafsirkan oleh beliau Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Lalu beliau menukil perkataan Al-Mujahid yang beliau mengatakan al-khusu'u huwal khawfu al-lazimu fil qalbi. Berkatalah Al-Mujahid bahwasanya khusu' itu adalah yang dimaksudkan dia takut. Al-lazim fi qalbi, di hatinya itu selalu ada rasa takut kepada Allah. Itu khusu'. Yang kata beliau menjelaskan al-khusu'u huwal khawfu al-lazimu fi qalbi. Kata-kata khusu' sebagaimana yang disebutkan oleh al-mu'arif, bahwasanya kita berdoa kepada Allah itu hendaknya wal khusu'u wa raghbah. Kita khusu' dan penuh harap. Jadi maksudkan adalah khusu' itu senantiasa ada, ya, rasa takutnya di dalam hatinya akan tidak diterima doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini doa yang senantiasa beradab di hadapan Allah yang kita pintai, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita harus beradab. Kemudian yang ketiga, ikhwani fiddin wa akhwati fillah azakumullah, orang yang hendak berdoa kepada Allah maka dia disunnahkan al-wudu'u wa istiqbal, dan wa istiqbal al-qiblati wa raf'ul aidi 'inda ad-du'a. Maka hendaknya orang yang hendak berdoa dia harus berwudu, disunnahkan dia menghadap kiblat, lalu dia mengangkat tangannya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adabnya, berwudu terlebih dahulu dari hadas kecil, kemudian menghadap ke kiblat, mengangkat tangannya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fada'a bima'i fatawadda, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, fa fi hadisin Abi Musa Al-Ash'ari, hadis yang dikeluarkan dari jalan sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, lamma faragha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min Hunain, pada saat itu ketika perang Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memerintahkan kepada sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, jadi fada'a bima'i fatawadda, untuk mengambilkan air untuk berwudu. Jadi Abu Musa Al-Ash'ari diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambilkan air untuk digunakan berwudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini terjadi pada perang Hunain. Summa rafa'a yadayhi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Wa ra'aitu biyadi ibtihi, dan pada saat itu aku melihat yakni putih ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi mengangkat tangan sangat tinggi dan sampai terlihat dari ketiaknya. Maka apa yang disebutkan dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa kepada Allah, beliau berwudu terlebih dahulu. Karena itu yang afdal, yang baik. Lalu menghadap kiblat, kemudian mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang lain
yang dikeluarkan hadisnya dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud At-Tirmidzi, yang mana Nabi SAW sabdakan, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala ini adalah Maha Pemalu dan Maha Mulia. Yang dimaksudkan adalah Allah Azza wa Jal, Dia Maha Pemalu terhadap hambanya apabila hambanya tersebut mengadakan kedua tangannya, an yaruddahuma sifran, lalu tangan tersebut kembali yaitu kepada keadaannya dalam keadaan semula, akan tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa-doa seorang hamba apabila dia mengangkat tangannya memohon kepada Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan jika dia berdoa kepada Allah mengangkat tangannya, bahwa sesungguhnya hamba itu benar-benar membutuhkan, akan minta pertolongan kepada Allah, baik dari perihal dunia maupun perihal akhiratnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala malu akan tidak dikabulkan dari doanya. Dalam hadis yang lain pun disebutkan Nabi SAW, kana Rasulullah SAW idza rafa'a yadayhi fi ad-du'a'i lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajha. Nabi SAW, ini hadis ini disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang beliau tidak menurunkan tangannya ketika berdoa kepada Allah sampai beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Lalu hadis yang mulia ini, bahwasanya hadis mengenai tentang mengusap wajahnya, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mungkar, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Zuhrah, yang beliau mengatakan hadzal hadis munkaran, hadis ini adalah hadis yang mungkar, yang mana beliau mengatakan akhafu hadzal hadisi la asla lahu, aku mengatakan bahwasanya takutnya apabila hadis ini dikatakan, ya, disabdakan, disandarkan kepada Nabi, akan tetapi riwayatnya tidak ada asal usulnya. Yang beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang mungkar, tentang setelah berdoa kemudian dia mengusapkan wajahnya. Ini yang beliau sebutkan dalam kitab Yani Ilalul Hadis. Lalu Syekh Albani rahimahullahu taala pun menjelaskan, mengomentari hadal hadis, bahwasanya hadis ini Syekh Albani pun mengatakan dalam kitab Irwaul Ghalil, yang beliau mengatakan hadza hadisud dhaif, hadis ini adalah hadis yang lemah. Jika demikian, kalau hadis itu adalah hadis yang lemah, apalagi dikatakan oleh Al-Imam Abu Zuhrah bahwasanya hadal hadis munkaran atau hadal hadis la asla lahu, tidak ada asalnya, maka tidak pantas dan tidak boleh kita amalkan. Jadi tidak boleh kita amalkan. Akan tetapi para ulama ingin menjelaskan tentang adab di dalam berdoa. Salah satunya adab berdoa adalah rafa'al yadai, mengangkat kedua tangannya. Ya, di sini ingin menjelaskan tentang adab di dalam berdoa. Namun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya lalu setelah berdoa mengusap wajahnya, hadis ini adalah hadis yang mungkar dan boleh dikatakan hadis yang tidak ada asal usulnya. Dan Syekh Albani pun mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah, maka tidak boleh diamalkan.
Berarti di sini kita ambil bahwasanya kesimpulan penjelasan dari para ulama atau penjelasan dari kitab yang kita bahas ini, yaitu kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Laila yang ditulis oleh Darul Watan, bahwasanya adabnya hendaknya kita mengangkat kedua tangannya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah azakumullah, kita masuk ke dalam adab yang keempat. Adab yang keempat, al-ilhahu fid du'ai wal izmi fil mas'alati. Hendaknya bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah. Setiap yang memiliki suatu permasalahan, memiliki hajat, dia pun harus bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah. Jadi berdoa itu bukan sebatas kita memohon, meminta, akan tetapi tidak bersungguh-sungguh di dalam berdoanya. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengabulkannya. Maka dia harus bersungguh-sungguh di dalam doa. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza da'awtumullaha fa'zimu fid du'ai. Apabila kalian itu menyuruh kepada Allah, berdoa kepada Allah, fa'zimu fid du'ai, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa kepada Allah. Wala yaqulanna ahadukum in syi'ta fa'a'tini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan janganlah kalian di antara kalian mengucapkan in syi'ta fa'atini, jika Allah menghendaki maka Allah akan memberi itu kepadaku. Maka enggak boleh perkataan seperti ini. Berarti dia itu tidak bersungguh-sungguh kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa, ya Rabbi, ya Allah, aku memohon kepadamu keberkahan dari ilmuku, dari umurku. Ya Rabb, masukkan aku ke dalam jannah, ke dalam surga. Tapi dia mengatakan, in syi'ta fa'atili, jika engkau menghendaki, maka perkataan ini tidak boleh. Maksudnya apa? Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, berikan keberkahan dalam ilmuku, dalam umurku, di dalam kehidupanku. Kemudian masukkan aku ke dalam surgamu, ya Allah. Bersungguh-sungguh, jangan katakan jika engkau berkehendak. Maka ini yang disebutkan Nabi SAW. Maka kata Rasul SAW, fa innallaha la mustaghriha lahu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang memaksa. Jadi kalau sudah dipaksa, in syi'ta fa'atini, berarti dia mau dipaksa. Jika engkau menghendaki, jangan, kita bersungguh-sungguh yakin akan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Itu diganti ya la mustakriha lahu. Harokatnya salah. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, walakin liya'zimi al-mas'alata wa liyu'azzimi ar-raghbata fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un a'tahu. Akan tetapi hendaknya dia memiliki keinginan yang besar, keinginan yang besar, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat, tidak terasa berat baginya sesuatu yang dia berikan kepada hambanya. Maka di sini yang diperintahkan untuk bersungguh-sungguh untuk kita memohon, meminta kepada Allah. Jangan malas meminta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan doa itu kepada kita.
Kemudian yang kelima, dari adab di dalam doa kita kepada Allah, tajannubud du'a'i 'ala nafsi wal auladi wal mal. Orang yang berdoa kepada Allah hendaknya dia menjauhkan dari doa-doa yang membahayakan, doa-doa yang buruk, baik itu ia berdoa keburukan untuk dirinya, anak-anaknya atau hartanya. Jangan dia berdoa keburukan untuk diri dan anak dan hartanya. Dan ini tidak beradab, dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayustajibu lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian berdoa yakni untuk diri-diri kalian. Yang dimaksudkan ini doa kejelekan, doa keburukan untuk diri kita. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan kalian berdoa yakni keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan pula engkau berdoa keburukan atas harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayustajibu lakum. Jangan sampai ketika dia berdoa keburukan bertepatan dengan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kalian. Maka pada saat itu kita diperintahkan untuk menghindari berdoa kepada Allah yang buruk untuk diri kita, anak-anak kita, harta kita, atau kita berdoa keburukan untuk teman kita, kedua orang tua kita, ya, maka dihindarkan. Kenapa kita harus menghindarkan ini semua? Karena kata Nabi, tidak tahu ketika engkau berdoa, ternyata disitulah waktu yang dimana Allah mengabulkan doanya. Makanya istilah masyarakat kita itu, ya, ucapan adalah doa. Makanya hendaknya setiap hari kita tuh ucapannya baik. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, maka kita berikan doa keberkahan. Makanya itu setiap kita berjumpa dengan teman kita, selalu kita, ya, saling doa, yaitu dengan assalamualaikum, keselamatan, waalaikumsalam, dengan ucapan barakallahu fiik, gitu, atau hayakallahu daiman fi kulli yaum. Ini sebuah doa yang diharapkan bagi seorang muslim. Ketika kita berjumpa dengan anak kita, ya, katakan barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Dan ini sesuatu dosa, sesuatu doa yang mana ketika kita berbicara mengucapkan ini, ternyata disitulah waktu diijabah doa kita. Kalau kita berdoa yang buruk-buruk, ditakutkan di situ doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Yang berikutnya, ikhwan fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Adab yang keenam, khattul sawti wal israri bid du'a. Hendaklah orang yang di dalam berdoa merendahkan suaranya. Wal israr, ini secara sir, secara, ya, pelan-pelan berdoanya. Ketika kita berdoa, maka rendahkan suara, pelankan suara. Kenapa harus kita merendahkan suara dan tidak boleh berteriak-teriak? Ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, yang beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, arbi'u ala anfusikum,
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, merendahkanlah diri kalian wahai manusia. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya engkau berdoa kepada yang maha tidak tuli. Engkau berdoa kepada yang tidak ghaib. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya engkau berdoa kepada yang maha mendengar dan maha lagi dekat, dan sesungguhnya dialah Allah bersama kalian. Ini yang disebutkan Nabi SAW agar kita tidak mengangkat suara ketika berdoa, apalagi teriak-teriak, apalagi berdoa sampai mengganggu kaum muslimin yang lain. Maka sesungguhnya engkau berdoa kepada Zat, kepada yang dipintai, dia tidak tuli dan tidak gaib. Dialah Allah yang maha mendengar lagi dekat. Maka mintalah kepada Allah dengan rasa harap takut tidak dikabulkan, dan secara merendahkan suara ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf pada ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-A'raf pada ayat ke-55, berdoalah engkau kepada Rabb kalian, dengan merendahkan diri. Maka sesungguhnya Allah itu tidak menyukai kepada orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya para ulama tafsir menjelaskan dari ayat yang mulia ini, bahwa orang yang ketika berdoa dia dengan secara keras, sesungguhnya mereka lah orang yang melampaui batas. Melampaui batas yang dimaksudkan adalah dia melampaui apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Padahal Nabi memerintahkan untuk berdoa dengan secara rendah suaranya, secara pelan suaranya. Akan tetapi ada seorang muslim dari umat Nabi SAW, ketika selesai berdoa dia mengangkat suaranya, atau dia mengangkat suara secara berjamaah, maka sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, dialah orang-orang yang melampaui batas. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Orang-orang yang melampaui batas, padahal Nabi SAW perintahkan apa? Agar kita berdoa kepada Allah dengan merendahkan suara kita. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita mohonkan, walaupun tidak dikeraskan. Walaupun dia berdoa kepada Allah dengan hatinya, sesungguhnya Allah akan mengetahui apa yang dia ucapkan, apa yang dia telah gerakkan di dalam hatinya. Makanya hati ini ketika kita menginginkan sesuatu, menginginkan apa yang kita inginkan, Allah mengetahuinya. Apalagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diucapkan dengan lisannya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwat fillah, kita habiskan dalam bab sini saja. Pada poin yang ke-7 dalam adab di dalam berdoa kepada Allah, hendaknya hudurul qalbi 'inda du'a, menghadirkan hati ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan hatinya itu harus dihadirkan. Jangan kita berdoa kepada Allah tapi hatinya ini adalah tidak dihadirkan. Makanya hati dengan mulut itu harus sinkron, harus sama dia ucapkan, hatinya pun berharap kepada Allah. Jangan kita lafaz mulutnya mengucapkan berdoa kepada Allah, hatinya kemana-mana. Sama sebagaimana kita salat di hadapan Allah, kita sedang beribadah kepada Allah tapi hatinya kemana-mana.
Dan ini sesuatu yang tidak baik tentunya ketika kita sedang salat. Salat itu pun dikatakan berdoa kepada Allah. Makanya harus disamakan antara hati dengan lisannya ketika dia berdoa. Maka hudurul qalbi 'inda du'ai, maka hadirkan hati itu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kalian kepada Allah. Berdoa penuh dengan keyakinan, yakin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah, ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah Azza wa Jalla la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa seorang muslim apabila doanya dia menghadirkan hatinya, tapi hatinya adalah hati yang lalai. Hatinya itu tidak khusyuk ketika dia berdoa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala la yastajibu du'aan. Allah tidak akan mengabulkan doanya kalau hatinya dia kemana-mana. Hatinya dia tidak yakin, hatinya itu dia lalai, hatinya apalagi hati yang mati. Apa yang dimaksudkan hati yang mati adalah hati ketika ada seruan syariat memerintahkan kepada dirinya, tapi dia hatinya tidak bergerak, tidak mau mendatangi seruan syariat, baik itu syariat Allah maupun syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan terkadang hati yang mati pun dia masih berdoa kepada Allah. Coba lihat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah puasa ketika bulan Ramadan. Apakah mereka sama sekali tidak berdoa kepada Allah? Berdoa mereka berdoa meminta kepada Allah. Akan tetapi kalau hatinya mati, hatinya lalai, hatinya tidak khusyuk, bagaimana dia akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan annallaha la yastajibu du'aan, tidak akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang terakhir, ikhwan fiddin wa akhwat fillah, azakumullah, adab di dalam berdoa yang terakhir, jadi ada mutakallufi as-saja'i fid du'a. Dia dilarang kita takhalluf, ini berlebih-lebihan di dalam berdoa, lalu juga dia bersajak, bersyair di dalam berdoa. Jadi berdoanya itu bersajak, sebagaimana yang terjadi pada peristiwa demo kemarin. Ada seseorang wanita yang dia berdoanya bersajak. Kalau seandainya engkau tidak menangkan, maka khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Ini bersajak doanya. Paham maksudnya? Bersajak itu seperti itu. Doanya itu seperti orang yang membacakan puisi, bersyair. Ini doa-doa yang dilarang kata Nabi. Sebagaimana yang disebutkan, faqad qala Ibnu Abbasin li Ikrimah, sebagaimana perkataannya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada sahabat Ikrimah, yang mana ketika itu mengucapkan fanziris saj'a minad du'ai fajtanibahu fa inni ahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna dzalik. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada sahabat Ikrimah, maka lihatlah
doa orang yang sedang bersajak. Ya, doa orang yaitu sedang bersajak doanya. Lalu kata sahabat Ibnu Abbas, hendaknya dia jauhkan doa seperti itu. Jauhkan, ya. Jangan dia lakukan berdoa seperti ia sedang bersajak. Seperti orang yang sedang membaca puisi. Maka kata sahabat Ibnu Abbas, fajtabidhu, tinggalkan, jauhkan. Jauhkan orang yang berdoa seperti ini. Fa inni ahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna dzalik. Sesungguhnya aku mengetahui dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya yang lain bahwasanya Rasul dan sahabat ini tidak melakukan doa apa yang telah dilakukan oleh sahabat dengan berdoa dengan bersajak. Berarti ini apa? Doa yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukti bahwasanya ketika kita berdoa saja, dalam urusan doa saja tidak ada contoh dan perintah dari Nabi, maka itu tidak dikabulkan, tidak diinginkan. Apalagi dengan melakukan sesuatu amalan yang benar-benar syariat itu datang dari Allah, lalu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lakukan, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Maka ini hadap doa yang terakhir, jauhkan dari bersajak. Wahai Rabbi, seandainya engkau tidak menikahkan aku dengan si fulana, maka aku khawatir aku tidak lagi menyembahmu. Ini enggak boleh doa seperti ini. Bersajak, berdoa, ya Rabbi khusyuk sebagaimana yang telah dijelaskan. Enggak ada lagi doa-doa bersajak. Gitu. Maka tidak boleh berdoa seperti itu. Tinggalkan doa-doa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja adab yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali adab-adab di dalam keseharian seorang muslim pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.